Baik Bapak Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya ada kunjungan ke sekolah SMP Negeri 4 Sungai Lauban ini sesuai dengan jadwal yang saya buat berkaitan dengan pokoknya itu ada kaitan dengan pemantauan observasi praktik kinerja guru ya. Jadi saya memantau bahwa ada tugas kepala sekolah yang kaitannya dengan melakukan observasi praktik kinerja guru, nanti ada kaitannya atau PNM. Jadi perlu dipahami bahwa sekarang ini sudah ada perubahan untuk melakukan penilaian kinerja dari guru ya maupun kepala sekolah. Ya sudah sekarang udah fokus di PNM, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya penilaian kinerja itu masih ada kinerja yang pokok utamanya itu yang ada di BKN. Nah ini kan jangan salah paham nanti bahwa ada dua nanti yang kita di online itu yang kita bisa cek ya, yang di PNM dan yang di kinerja. Nah sekarang itu kan tetap diupayakan bisa sinkron. Nah perlu diketahui khususnya pegawai negeri ya, pegawai negeri sekarang kalau mau naik pangkat itu mengacu kepada PNM aja, tidak ada lagi yang seperti SKP yang dibuat per tahun-tahun dulu. Mau nanti SKP-nya terbit di situ. Kinerja betul aja, jadi kinerja itu kan dalam di PNM itu kan ada kinerja, di sana ada penghitungan angka kredit, kemudian nilai kinerja Bapak Ibu itu ada di dalam situ, kan sudah diumumkan. Nah, yang beda sekarang ini kalau mau naik pangkat itu agak mudah. Sekarang masa naik pangkat itu sudah tiap 2 bulan bisa di. Kemudian karena kita ini kan periodenya itu Januari sampai Juni, itu kan ada dua periode 1 tahun itu kan, kemudian Juli sampai Desember. Nah Bapak Ibu, kalau dulu agak susah, bahkan ada dirugikan sedikit kalau dihitungan dari matematik. Sekarang kan angka kreditnya itu bisa dihitung dari Januari sampai Juni itu. Misalnya Bapak Ibu mau naik pangkat bulan Desember tahun 2024. Nah ada satu periode yang angka kreditnya bisa diambil separuh itu dari Januari sampai Juni. Nah nanti dicek aja di konversinya di PNM Bapak Ibu keluar sendiri. Jadi angka kredit kalau misalnya golongan 4A itu 37,5, jadi Januari sampai Juni itu separuhnya, setengahnya. Oke, jadi itu keuntungannya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi penilaian yang kerja dari guru ke kepala sekolah. Ada komitmen kan di situ, disepakati dalam pemilihan NHK-nya, dalam pemilihan indikator itu kan kesepakatan Bapak Ibu dengan kepala sekolah. Setelah disepakati maka akan dipantau prosesnya itu. Nah hari ini kalau tidak salah saya melihat jadwalnya ada 2 guru ya yang dilakukan kegiatan penilaian praktik lah. Jadi bukan penilaian kinerja akhir. Jadi bedakan, ini bukan penilaian kinerja akhir, tapi hanya penilaian bagian dari penilaian secara keseluruhan. Guru itu dinilai itu sebenarnya ada 2 aspek ya, ada 2 bagian yang dinilai. Satu praktik kinerjanya, yang kedua perilakunya. Jadi 2 itu yang mendukung sehingga nanti keluarlah SKP ya, itu dalam periode. Jadi jangan malah bahwa ada 2 penilaian yang dilakukan untuk kinerja guru itu. Pertama praktik kinerjanya, yang kedua perilakunya yang berakhlak itu, yang ada 7 komponen itu. Dan itu prosesnya bukan di akhir, tapi dia proses dari Juli. Nah kedua berikutnya ini tidak bisa dilewati gitu. Jangan sampai Bapak Ibu melewati proses ini, karena bila Bapak Ibu melewati proses ini nanti kepala sekolah pada saat untuk melakukan penilaian datanya saya tidak ada. Jadi ikuti proses-proses itu sehingga nanti bisa jadi nilai dari kinerja Bapak Ibu itu bisa tidak ada pada periode tertentu. Nah jadi manfaatkan ini. Kemudian
itu sesuatunya itu berproses terus ya, berproses bahwa bagaimana membentuk atau membuat kondisi kita ini menjadi berkembang gitu. Jadi tidak ada nanti kepala sekolah bentuknya harus begini kan gitu. Kesepakatan yang dibuat seperti apa? Guru misalnya mau merencanakan pembelajaran menggunakan metode ini, guru melaksanakan pendekatannya dengan ini gitu kan. Cuma saja kalau sekarang kan kurikulum merdeka mungkin lebih cenderung ya ya ada kemerdekaan dalam proses itu, tapi tidak kemungkinan semuanya itu terserah ya, ada jalurnya yang memang diikuti gitu. Jadi terima kasih, saya juga bisa memantau hari ini proses dari pelaksanaan. Tentunya ini yang saya lihat tadi adalah Ibu Nia Arniati ya, luar biasa dari apa yang beliau tampilkan. Yang berbeda kalau kita tampil dengan orang yang melakukan suatu pemantauan dengan sendiri, tapi dengan harapan ketika tidak dipantau itu pun nanti berkembang seperti itu. Paling tidak juga ada hal-hal yang bisa lebih muncul. Jadi inovasi guru ya itu dimunculkan ya, kita terus berkembang dengan inovasi yang tidak datar dengan ada penerimaan sebatas apa yang kita dapat aja. Kita sendiri itu bisa berkembang dengan melihat permasalahan yang kita dapati. Oleh karena itu kalau ketika kita dalam proses itu ada masalah misalnya, jangan jadikan masalah, justru itulah jadikan bahan untuk nanti kedepannya bisa dilakukan sesuatu perbaikan ya. Jadi adanya observer, syukur-syukur kalau observer pada saat pembelajaran itu bukan hanya kepala sekolah, bisa saja guru yang lain ada ikut bersama gitu. Jadi ketika kita bisa melihat penilaian diri kita itu oleh orang lain, itu lebih terasa objektifnya. Didukung lagi kalau bisa saat ada penilaian seperti itu, ada observasi itu didokumentasikan dengan video. Kenapa itu penting? Jadi dikoreksi untuk perbaikan kita. Kalau kita tidak siap dengan hal yang seperti itu, berarti kita belum siap jadi guru, ya kan? Intinya tuh kita ini mau jadi perbaikan itu yang lebih cenderung menilai banget kan pasti pihak lain. Kalau diri kita sudah merasa cukup, belum tentu kan, artinya mungkin ada di sisi lain yang harus kita benahi. Dan itulah salah satu tujuan bagaimana kita untuk meningkatkan kinerja ini. Ya mungkin itu aja, jadi selamat kepada Ibu sudah mengikuti proses ini. Nanti kan sudah ada refleksinya ya, perasaan Ibu seperti apa ketika tampil tadi, apakah sesuai dengan ranah tata aturan yang sudah disusun di perangkat pembelajarannya, kemudian di perangkat PMM-nya kan itu yang ditata, yang dilihat gitu. Jangan nanti ketika ini yang ada di PMM ini aja yang ditampilkan, padahal proses pembelajarannya kan ada dari. Kalau di sini tadi kita lihat indikator praktik kinerjanya adalah penerapan disiplin positif yang kaitannya itu upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas. Nah ini yang ditunjukkan. Ada tiga saya lihat di sini item yang ditampilkan ya, yang diminta untuk dia nanti ya. Nah begitu juga yang lain-lain. Apakah semuanya ini nanti di sini disiplin positif semua atau semua ya? Semua. Tidak apa-apa karena sepakatannya kan semua memilih indikator itu ya, indikator itu yang bukan nanti dievaluasi akhir semester ini kan dievaluasi. Apakah semester yang akan datang berubah lagi? Apakah semester yang akan nanti bervariatif? Ada yang disiplin positif ini, apa indikator yang lain? Ya, harapan semua kita berkembang, baik kepala sekolah, saya juga pengawas, Bapak Ibu Dewan Guru berkembang, baik berkembang secara langsung dari sendiri, mengikuti kegiatan komunitas belajar, mengikuti kegiatan lainnya, macam-macam banyak. Ya barangkali ini aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan. Saya mohon maaf waktu Bapak Ibu tersita untuk bisa berkomunikasi ini. Mungkin itu ya, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang kaitannya terus menata ya proses, karena ujung dari segi pendidikan itu di sekolah adalah hasil belajar siswa. Bapak Ibu harus
kita camkan bahwa hasil belajar, hasil dari pendidikan di sekolah ini adalah hasil belajar siswa, bukan kemewahan, bukan apa sebagainya. Apapun yang kita lakukan, kalau sekolah ini mewah, bagus, ujungnya apakah dia akan berdampak dengan hasil belajar? Ujung-ujungnya di situ. Jadi kita kemudian kita juga sebagai pendidik berlaku seperti apa? Ada nggak suatu perubahan yang signifikan ketika kita mendapatkan suatu pencerahan ketika kita melakukan proses ini? Ya, sekali lagi terima kasih. Dan Ibu Kusmini, dulu saya akui, ya saya juga banyak bisa belajar sama beliau. Ya, apa kita saling diskusi aja. Jadi tidak ada yang kaitannya dengan kelebihan manusia, itu wajar, ada lebih ada kurang, ya kan? Nah, dari yang kita lebihnya itu yang kita ambil, ya. Saya tidak malu mengambil kelebihan orang walaupun posisinya baratnya itu tidak sejajar dengan kita, dianggap gitu kan. Kemudian pengawas dengan kepala sekolah itu pada prinsipnya hanyalah partner, ya. Kita dalam hal yang seperti ini berupaya bagaimana SMP 4 Sungai Loban ini terus berkembang, ya, terus berkembang dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.